kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan penuhilah piala kami dengan firman-Mu, supaya kami sebagai murid-murid-Mu tahu bagaimana kami harusnya hidup di tengah dunia yang berat dan gelap ini. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini bersyukur kita ada di dalam minggu tukar mimbar sesinode GKY. Izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan salam hangat dari GKY Kebayoran Baru, tempat saya melayani. Dan salam dari segenap majelis jemaat, ya, supaya Tuhan memberkati GKY Kuta Bali. Amin. Bacanya Kute ya, bukan Kuta ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur melihat hari ini GKY Kuta Bali ibadah sudah penuh, betul ya? Dan ini adalah menunjukkan bahwa gereja GKY Kuta Bali jemaatnya setia kepada Tuhan dan tidak takut dengan pandemi, siap maju ke depan bersama Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah adaptif dan tangkas. Nah, saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan terkait dengan tema ini. Mari kita membaca dari Roma 12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari, saudara, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara, apakah yang disebut dengan adaptif itu? Adaptif dan tangkas. Saudara, kalau kita lihat di dalam penjelasan dari American Psychological Association, dikatakan bahwa adaptif itu adalah sebuah kemampuan yang memungkinkan seseorang menghadapi tantangan baru. Seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempelajari hal-hal yang baru. Saudara, terkandung dalam definisi ini berarti ini adalah bicara tentang penyesuaian terhadap hal-hal yang baru. Keterampilan untuk belajar hal-hal yang baru. Dan yang ketiga adalah bicara tentang kemampuan untuk apa? Menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial yang baru, ya, suasana pergaulan. Saudara, ini adalah spirit dari adaptif ini. Oleh sebab itu, terkait dengan adaptif ini, maka dikatakan juga meliputi kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Supaya kita ini sebagai orang tidak kaku dengan diri kita belajar untuk terbuka, maju, berelasi dengan orang, dan tetap tidak kehilangan jati diri kita. Luar biasa ya kalimat ini dari satu kata ini, dan luar biasa juga karena ternyata kata adaptif ini kemudian digunakan menjadi satu core values ya, salah satu core values dari GKY Kuta Bali, adaptif dan tangkas. Sudah adaptif, tangkas lagi. Tangkas itu apa? Bulu tangkas? Bukan ya, bulu tangkis itu. Tangkas itu artinya cepat, cekatan, bertindak dengan cerdas. Dikaitkan dengan adaptif adalah berarti menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Wow, kalau ada gereja seperti itu, saya katakan gereja itu akan maju. Kalau ada orang Kristen seperti itu, maka orang Kristen itu akan menjadi orang yang tidak ketinggalan zaman. Tapi itu bukan hal yang mudah. Saudara, tahun 2020, bulan Januari, saya masih ingat sekali, anak saya yang kecil, masih usia 8 tahun, dia itu suka pinjam handphone kami, handphone papa mama. Anak kecil kalau pinjam handphone buat apa? Hah? Main game, betul ya? Jadi kalau pakai gadget, itu untuk main. Makanya hari itu nasihat saya di bulan Januari tahun 2020 kepada anak saya katakan, Karen, jangan main gadget. Main gadget. Jangan. Ya, hari-harinya habis buat main gadget. Tapi saudara, itu Januari 2020. Bulan Maret 2020, maka yang terjadi saya harus beli gadget buat Karen buat
buat belajar, betul nggak? Loh, cepatnya berubah. Tadinya main gadget, sekarang belajar pakai gadget. Saudara, ini adalah perubahan yang cepat. Saya masih ingat sekali ketika saya melayani di sekolah, kami itu sampai mendorong guru-guru menggunakan digital multimedia dan sebagainya. Kita belikan LCD projector di tiap kelas, pasang layar, ada juga kelas yang dipasangi touchscreen. Ayo ngajarnya pakai digital multimedia dan sebagainya. Lalu kemudian kita beli learning management system, kita bangun mahal-mahal, lalu kemudian guru diminta pakai. Yang ada adalah guru ngajar tetap pakai buku tulis, pakai papan tulis, susah banget, betul ya? Dan itu masih terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dengan adanya pandemi, kita mau nggak mau harus memakai teknologi, betul ya? Guru pakai learning management system, PowerPoint menjadi kewajiban, mau nggak mau. Kenapa? Supaya anak bisa belajar dengan baik. Bukan hanya sekolah, tapi gereja juga. Pak Andi pernah berpikir nggak bahwa gereja akan suatu hari memakai pelayanan multimedia, pakai YouTube, Zoom dan sebagainya? Kepikir nggak? Hah? Kita itu mikir-mikir, masa sih kebaktian pakai Zoom, betul ya? Tapi begitu kena pandemi, dalam waktu singkat kita tiba-tiba terpaksa harus memakainya. Betul ya? Teknologi yang tadinya kita pikir masih jauh-jauh hari akan kita pakai, nantilah itu, enggak sampailah semaju-maju itu, terlalu canggih itu. Tapi teknologi itu kemudian kita terpaksa pakai lebih cepat daripada seharusnya. Itu yang disebut dengan future fast forward. Lo tahu fast forward, zaman dahulu, kalau tape zaman dulu ya, dengerin lagu, nggak enak di fast forward, dicepet-cepetin, betul ya? Supaya dapat sampai lagu ke-5, ke-10, masih ingat itu ya? Yang manggut-manggut usianya seperti saya. Nah, saudara sekalian, itu future fast forward itu bukan kita yang menuju ke masa depan yang cepat-cepat kita pakai di hari ini. Kondisinya seperti itu. Saudara, kalau bicara seperti itu, inilah dunia kita, dunia yang majunya kecepatan. Yang kadang kalau nggak sadar kita itu terengah-engah. Tapi saudara, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, sebetulnya dunia ini memang majunya luar biasa. Saudara, nenek moyang kita zaman dulu adalah masyarakat agraris, pemburu. Hidupnya kerja keras dengan otot, betul ya? Ototnya gede-gede. Ya, enggak usah belajar sama Adirai, badannya udah gede-gede semua. Nyangkul, kerja keras, betul ya? Lalu kemudian di abad ke-18 ditemukan mesin uap. Penemuan mesin uap itu menjadi revolusi industri pertama, industri 1.0 namanya. Orang yang tadinya giling gandum pakai kerbau ya. Itu bahasa Prancis ya, kebu. Lalu kemudian sekarang bisa pakai mesin uap, giling tepungnya lebih cepat. Industri berkembang dan sebagainya. Otot mulai agak sedikit lemah. Betul ya? Karena pekerjaan dibantu mesin. Waktu yang ada mulai bisa lebih sedikit santai. Lalu kemudian ditemukan listrik 100 tahun kemudian. Maka orang-orang masuk kepada industri, revolusi industri berikutnya adalah menggunakan mesin-mesin listrik. Maka saudara itu lebih canggih lagi. Ya, lalu kemudian berikutnya industri dipengaruhi dengan penemuan apa? Komputer, robot dan sebagainya. Kita ada di transisi hari itu, hari ini adalah sudah lama kita pakai komputer, betul ya? Robot sudah ada tapi robotnya masih sederhana. Itu industri 3.0. Sekarang kita masuk ke industri berapa? Hah? Halo? Jangan sampai gereja nggak tahu. Sebagai orang Kristen kita harus tahu kemajuan zaman. Kita sudah masuk ke 4.0. Bedanya apa sih 4.0 itu? Saudara mungkin belum kerasa. 4.0 itu adalah satu keadaan di mana ditemukan kemampuan yang namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kayak apa sih kecerdasan buatan? Saudara mungkin susah membayangkannya. Tapi hari Sabtu 2 minggu yang lalu saya iseng-iseng kerjain para gembala. Saya masukkan di robot chat. Di WhatsApp-nya para gembala, saya katakan, saya baru chatting dengan robot. Ada website-nya, saya bisa masuk. Lalu saya chatting sama robot, ternyata bukan hanya pakai bahasa Inggris. Saya tanyain, bot, kamu bisa nggak bahasa Indonesia? Bisa, tentu saja saya bisa. Oh, lalu saya tanya macam-macam, dia jawab. Lalu berikutnya saya bilang gini,
bisakah kamu bantu saya? Bikinkan naskah khotbah dari Efesus 2 ayat 10, berikan ilustrasi yang menarik dan lucu. Dia bilang, tanpa pikir panjang, 1 detik, 2 detik langsung dia menjawab, tentu saja. Lalu dia mulai keluarkan temanya apa, dari Efesus 2 ayat 10, lalu kemudian penggalian ayat kata Yunaninya apa, maksudnya apa, poinnya seperti apa, lalu ilustrasinya seperti apa. Dalam waktu tidak sampai 15 detik, sudah jadi naskah khotbah. Maaf, kalau saya diundang khotbah, saya nggak akan menjawab tentu saja. Pak Petrus bisa nggak khotbah? Nanti dulu saya periksa dulu ya jadwal saya. Robot begitu diminta, dia langsung jawab tentu saja bisa. Saya bilang, wah, luar biasa robot ini. Lalu saya ketikkan, tolong berikan penjelasan, siapkan naskah ceramah tentang tulip, pokok keselamatan Calvinis. Saudara mungkin tahu ya. Lalu kemudian dia jawabnya apa? Langsung nggak pikir panjang, tentu saja. Langsung dia siapin. T itu apa, U itu apa, L itu apa, I apa, P apa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Wah, luar biasa. Lalu kemudian saya bilang gini, saya kasih yang susah deh. Ini kan robot dari Amerika, betul nggak? Buatan luar negeri. Saya bilang gini, bisa nggak kamu mempersiapkan, membuatkan ringkasan buku? Nah, kalau tugas-tugas kuliah kan gitu kan, bikin ringkasan buku. Saya tanya, tolong buatkan ringkasan buku dari buku yang berjudul Layar Terkembang. Ada yang tahu buku itu? Yang manggut-manggut usianya lebih tua dari saya. Itu buku udah lama sekali, betul nggak? Banyak di antara kita nggak tahu. Ada nggak yang nggak tahu? Nggak tahu kan, banyak yang nggak tahu. Layar Terkembang. Jawabannya sekali lagi 1-2 detik langsung dia bilang, tentu saja. Lalu dia sebutkan, buku Layar Terkembang, karangan Sultan Takdir Ali Syahbana. Ih bener. Saudara aja nggak tahu kan karangan siapa? Bukan Khairil Anwar, saudara. Baca buku. Kita ada nyari karangan siapa lama. Dia langsung cepat tulis. Lalu ceritanya tentang ini, itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu makna moralnya apa buat kita, dan sebagainya. 2 lembar. Wah, cilaka. Cepat banget. Waktu saya sampaikan itu, saya kirim ke grup gembala pada bilang, wadaw. Lalu ada yang bilang begini, waduh, ini nanti orang bisa gampang buat nyontek. Hari ini yang dengar ini mulai tanya, Musa, websitenya mana? Betul ya? Kalau saudara tanya itu, lalu saudara maksudnya nyontek, saya katakan begini, kemajuan ini kalau didekati oleh orang yang berdosa, yang mentalnya nyolong, maka jadi nyontek, betul nggak? Padahal tujuannya buat itu nggak? Bukan. Kalau saudara nyontek sebagai mahasiswa atau sebagai siswa dengan tahu khotbah saya hari ini kebangetan. Ya. Dan kalau saudara akhirnya lulus sebagai mahasiswa, gara-gara memakai robot ini untuk tugas-tugas saudara dan sebagainya, maka saya katakan percuma. Kenapa? Saudara lulus dapat gelar sarjana, otaknya enggak jalan, yang kerja adalah robot, betul enggak? Dunia ke depan adalah dunia yang enggak perlu kalau kita ini enggak punya otak yang pintar, betul enggak? Nanti saudara kerja jadi sarjana, percuma enggak diterima. Kenapa? Direkturnya akan tanya, mendingan saya tanya robot aja. Betul enggak? Nah, akibat dari kemajuan ini, maka dampaknya buat orang-orang yang tidak menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan ini, maka perannya akan tergerus. Memang kayaknya enak bikin kita santai, tapi buat kita yang tidak bisa menguasai teknologi, kita terbantu, tapi sekaligus peran kita mulai hilang. Menurut penelitian, tiap 5 tahun sekali itu kurang lebih ada 10 pekerjaan di dunia ini yang tidak lagi berlaku. Kita aja sudah mulai merasakan sekarang. Penjaga jalan tol itu, yang bagian terima karcis, di mana sekarang? Sudah nggak ada lagi pekerjaan itu. Zaman dulu, zaman kita, zaman saya, tukang ketik itu adalah pekerjaan yang ada itu di pojok sana, pojok sini, betul nggak? Ngetik naskah, ngetik skripsi, bantuin dan sebagainya. Sekarang di mana? Nggak ada lagi. Dengan adanya komputer. Saudara, kalau kita sebagai manusia terus mengandalkan teknologi yang semakin canggih, tapi kita tidak menjadi orang yang ikut maju dan menguasainya, maka peran kita akan tertinggal. Tapi saya yakin, saudara sekalian, kemajuan robot yang seperti itu cepatnya berpikir sebetulnya untuk membantu kita juga. Zaman dulu coba kita pikirkan, guru melarang kita pakai kalkulator, bukan? Yang manggut-manggut usianya seperti saya. Karena yang muda-muda, guru-guru sekarang memperbolehkan siswa pakai kalkulator, betul nggak? Tapi soalnya lebih susah, betul ya? Jadi dikasih soal yang lebih susah, boleh pakai alat, tapi dengan alat
kamu bisa menggunakan untuk yang lebih hebat. Betul? Saudara, dahulu akuntansi, ngitung, ketik, pakai suipa dan sebagainya, lama, betul ya? Hanya untuk mengerjakan situ bisa berjam-jam, belum nanti diteliti lagi dan sebagainya. Hari ini dengan Excel, maka teknologi mempercepat, membuat kita bisa lebih maju, bisa bertanggung jawab untuk hal-hal yang lain. Jadi saudara, kemajuan teknologi itu berguna nggak? Berguna. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di bulan Januari 2016, di Kabinet Jepang dicanangkan, yaitu masuk ke dalam era teknologi yang seperti ini, 4.0 ini, maka kita harus menciptakan manusia yang namanya Smart Society 5.0. Yaitu orang-orang yang bisa maju selaras dengan perkembangan zaman, sehingga teknologi yang ada bisa digunakan optimum untuk kehidupan manusia. Kenapa dicanangkan begitu? Ternyata di Jepang, di negara yang maju dijumpai, ada orang-orang yang tertinggal secara teknologi kemampuannya. Sehingga kemudian orang-orang yang seperti ini, kelak menjadi orang-orang yang tergusur, tergeser. Jangan katakan tidak apa-apa deh nanti jadi pekerja kasar, maaf. Karena di era industri 4.0 ini, bukan hanya AI, tapi nanti juga ada yang namanya robot yang lebih canggih. Saudara mau kerja kasar, jadi pembersih jalanan, ada robot yang akan membersihkan. Suatu hari di pantai di Bali itu robot semua. Betul ya? Mau kuncir kepala, robot juga. Bisa gitu nggak? Ya bisa aja. Ya, belum lagi nanti yang namanya IoT. IoT itu adalah big data, ya, Internet of Things. Terus kalian makanya tadi ditanyain apa saja bisa. Nah, inilah kemajuan teknologi. Makanya kalau kemudian orang-orang sekuler mulai memikirkan tentang Smart Society 5.0 supaya manusia bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apa yang kita harus lakukan supaya kita ini bisa menjadi orang Kristen yang mengantisipasi kemajuan, bukan yang tertinggal, tetapi menjadi orang yang maju. Makanya saya suka dengan saudara sekalian memasukkan di dalam gereja kita di Kuta Bali tentang adaptif dan tangkas ini. Saudara, ini akan percepatannya akan terasa. Ya, hari ini robot yang tadi saya buat itu masih ada salah-salah, yang saya ajak diskusi itu masih ada salah-salahnya. Tapi nanti ke depan akan lebih canggih lagi. Nah, kalau begitu saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi itu? Saudara, sebetulnya lompatan teknologi, kemajuan yang namanya future fast forward ini pernah juga dialami oleh Daniel. Memang tidak dengan teknologi yang seperti sekarang ini, tapi Daniel, saudara, kalau kita pikirkan, Daniel itu hidup di zaman, lahir di zaman Raja Yosia, di mana Yerusalem lagi dipulihkan. Tapi segera setelah Yosia meninggal, maka raja-raja penggantinya, 3 raja penggantinya adalah raja yang jahat. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu Yerusalem menjadi terpuruk, Yehuda menjadi terpuruk, dan akhirnya Raja Babel menyerang mereka, lalu kemudian membawa mereka ke pembuangan menjadi tawanan. Nah, Daniel dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 3 dan ayat yang keempat, termasuk orang yang rombongan pertama dibawa ke Babilonia. Dan Daniel itu, saudara sekalian, termasuk kriteria ini. Latar belakangnya keluarga bangsawan, orang yang pandai dan orang yang perawakannya baik. Dibawa kepada pembuangan di Babilonia. Kurang lebih itu 605 tahun 605 sebelum Masehi. Saudara mungkin berpikir, tahun 605 sebelum Masehi, apalagi di Babel, pasti kuno, primitif dan sebagainya. Nanti dulu saudara sekalian. Saudara, Babilonia itu adalah pusat peradaban yang luar biasa pada masa itu. Dari temuan arkeologi, bahkan 2500 sebelum Masehi, artinya 4500 tahun yang lalu, sudah ada yang namanya persekolahan. Para arkeolog menemukan banyak lempengan-lempengan tablet. Nah, bukan tablet begini saudara ya. Tabletnya adalah tablet dari tanah liat, yang isinya adalah catatan-catatan, yang isinya adalah buku ilmu pengetahuan. Sudah ada persekolahan di 2500 tahun yang lalu, 2500 sebelum Masehi, artinya 4500 tahun yang lalu. Mereka belajar apa? Belajar aljabar, aritmatika, belajar apa? Mereka belajar kimia, biologi, dan sebagainya. Luar biasa sekali.
Berarti sudah maju, teknologinya sudah maju pada masa itu untuk zaman itu. Dan ini adalah negara superpower. Dan kota Babel, saudara sekalian, adalah kota yang indah, terutama puncaknya pada zaman Nebukadnezar kedua. Saudara, Nebukadnezar kedua membangun kota itu menjadi kota yang indah. Dan salah satu keindahan di sana adalah 7 keajaiban, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, yaitu Taman Gantung. Taman Gantung itu taman yang indah sekali, lalu kemudian irigasinya itu susah sekali, kurang lebih begitu. Saudara, itu ada di kota Babilonia. Dan mari kita bayangkan, saudara, hari itu Daniel yang tadinya hidup di kota, di negara yang terpuruk, dibuang ke tempat yang lebih indah. Ini pembuangan atau jalan-jalan ya? Betul nggak? Itu seperti orang di Denpasar yang nggak pernah keluar kota Denpasar, nggak pernah keluar Kute, lalu diajak pergi ke New York. Begitu sampai New York, wah, di New York Times Square, gedung-gedung yang tinggi, apa yang saudara lakukan? Selfie, ya kan? Kagum, wah deso banget. Wah, nah seperti itulah kurang lebih Daniel. Ada lompatan budaya, future fast forward. Di Yerusalem yang hancur, aku datang ke negara yang lebih canggih. Lalu kemudian apa? Bukan hanya itu. Daniel disuguhi makanan raja, tinggal di tempat di sekitar istana raja. Sekali lagi, ini dibuang atau jalan-jalan. Dibuang ke tempat yang lebih indah, diperlakukan istimewa. Dan bukan hanya itu, dia juga diberikan tugas untuk apa? Belajar. Saudara, orang yang pinter, suka belajar, ditugaskan atau dibuang dalam tanda kutip untuk belajar di negara yang canggih, pendidikannya canggih. Asik nggak? Saudara, kalau dalam catatan arkeologi, maka dikatakan begini, pendidikan di Babilonia itu jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada di Yerusalem. Bukan hanya itu, dididiknya di mana? Di istana raja. Zaman itu, saudara ya, kalau kita belajar arkeologi, di istana-istana raja itu ada sekolah. Sekolah untuk anak-anak raja dan bangsawan. Disebutnya itu adalah King's Palace School. Ini bukan sekolah nasional plus, ini juga bukan sekolah internasional, ini adalah sekolah internasional plus. Betul nggak? Dan Daniel belajar di situ, ini ada satu lompatan belajar banyak pengetahuan yang baik. Dia mengalami future fast forward dan juga kenikmatan yang disajikan ketika dia disuruh makan makanan raja. Saudara, Daniel juga mengalami future fast forward itu. Tapi yang menarik apa yang Daniel lakukan. Saudara, sikap Daniel ketika dia masuk ke Babilonia itu menjadi bagian yang perlu kita pelajari ketika kita belajar adaptif ini. Saudara, ada hal yang dia terima, ada hal yang dia tolak. Apa yang dia terima? Dia terima untuk belajar pengetahuan-pengetahuan yang maju itu. Yang dia terima apa berikutnya? Dia terima dikasih tugas bekerja di tempat itu. Di negara yang asing, tempat dia dibuang sebetulnya. Bahkan ini negara musuh. Dia tidak menolak hal itu. Karena itu kesempatan untuk berperan. Apalagi yang dia terima? Nama dia. Daniel itu artinya adalah Allah adalah hakimku. Bagus sekali. Tapi sama Raja Nebukadnezar namanya diganti Belshazzar. Belshazzar itu artinya apa? Belshazzar itu artinya Dewa Bel yang menjaga nyawanya. Saudara, Daniel berpikir, nama diganti terserah kamu panggil apa. Yang penting dalam hatiku Allah adalah hakimku. Buktinya apa? Daniel masih terus beribadah kepada Allahnya. Amin. Kita ini sebagai manusia kadang-kadang kalau dijulukin apa kita marah. Betul nggak? Kalau saudara ke gereja lalu, Kristen lu, kesel kita. Kenapa kita nggak malah bangga? Saya Kristen. Puji Tuhan. Betul nggak? Kadang-kadang kita dijulukin apa kita marah. Daniel terserah mau dipanggil apa. Yang penting identitas di dalam diriku ini. Amin. Apa yang dia tolak? Yang dia tolak makanan. Nah lucu, makanan yang enak malah dia tolak. Kenapa dia menolak makanan raja? Setelah makanan raja, apalagi di raja orang kafir, identik dengan makanan yang mungkin saja pembuatannya tidak halal.
Daniel tidak mau mencemari dirinya dengan sesuatu yang cemar yang Tuhan larang. Mengapa Daniel tidak mau makan makanan raja? Saudara, makanan raja itu sebetulnya juga identik dengan lifestyle. Aneh sebetulnya ya Raja Nebukadnezar ini. Tawanan kok diperlakukan enak. Ada juga tawanan disiksa, di penjara. Ya, harusnya kan gitu kan? Kenapa kok untuk Daniel dan kawan-kawannya diperlakukan enak? Tujuannya adalah cuci otak, lalu kemudian dibuat loyalitasnya luntur. Dia tidak lagi loyal kepada negara asalnya, makanya dia dikasih lifestyle-nya. Nah itu biasanya orang Indonesia begitu. Kalau kita pergi di sini hidupnya susah di Indonesia, pergi ke Amerika, belajar di sana, lifestyle-nya sudah enak, pulang ke Indonesia mau nggak? Waduh nggak enak, betul ya? Jadi kalau lifestyle sudah berubah, loyalitasnya berubah. Maka saudara Daniel menolak, karena itu akan menjauhkan hati dia kepada Tuhan. Dan dia juga tidak mau menyembah dewa. Nah saudara, dari hal ini, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah bahwa Daniel menempatkan diri di dalam lompatan kemajuan itu dengan tetap selektif. Adaptif itu beda dengan adopsi. Adopsi itu apa? Adopsi itu kita gereja pakai nilai-nilai dunia, kita pakai buat manajemen gereja, buat keputusan-keputusan, maka gereja bisa hancur dan berantem. Ya, kalau nggak hati-hati. Nilainya apa? Nilai-nilai yang dipakai, nilai-nilai persaingan, kompetisi apa dan sebagainya. Maka gereja jadi rusak. Orang Kristen sama, masukkan nilai-nilai dunia, diadopsi menjadi nilai dirinya, nilai materialistis dan sebagainya. Bahkan kadang ada gereja juga yang kemudian menilai pelayanannya dengan materi. Wah, celaka, gereja mengadopsi nilai materialistis dunia. Saudara, kalau itu yang terjadi itu namanya adopsi. Tapi adaptasi itu adalah bagaimana kita hadir di tengah dunia, menyesuaikan diri dengan ada supaya kita bisa terus maju dan menjadi berkat. Maka perlu ada yang dipilih. Bersikap kritis. Saudara, di tahun 90, ahli pendidikan, ahli-ahli dalam dunia industri dan teknologi berkumpul lalu merumuskan kira-kira apa yang akan terjadi di abad 21 ya. Bagaimana abad 21 itu nantinya dan bagaimana kita mempersiapkan orang-orang termasuk murid-murid hari ini supaya nanti menjadi orang yang berhasil di abad 21. Dan ketika mereka merumuskannya, apa yang disebut dengan 21st century education, mereka merumuskan begini, saudara. Yang pertama, dunia ini ke depannya akan menjadi suatu innovation and creativity driven economy. Artinya gini, ekonomi yang didorong oleh inovasi dan kreativitas. Makanya sekarang saudara, perusahaan-perusahaan kalau menerima pelamar yang dicek bukan ijazahnya apa, dari mana sekolahnya. Yang dites adalah tes kreatif atau enggak. Walaupun ijazahnya nilainya bagus, dari uni yang bagus, tapi kalau orangnya enggak kreatif, ketemu sama orang yang dari uni kurang bagus, tapi kreatif, yang dipilih yang kreatif. Nah itu, jadi oleh sebab itu, perlu yang namanya creative thinking, C yang pertama. Lalu kemudian ditemukan juga bahwa dunia yang abad 21 ini nantinya dengan teknologi yang maju dan sebagainya, itu menjadi a more globally connected world. Dunia yang terhubung satu dengan lain. Maka oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah kita itu harus punya kemampuan communication skill. Jadi C yang kedua adalah communication. Lalu yang ketiga adalah dikatakan begini, bahwa nantinya informasi itu akan begitu banyak sampai kita nggak bisa bedakan yang benar yang mana. Saudara pernah mendengar bahwa kalau makan buah pepaya setiap hari akan sehat, betul ya? Saudara makan buah pepaya biar sehat. Lalu ada lagi informasi, enggak, pepaya itu enggak baik buat nanti gula darah. Yang baik adalah apel. Makan apel tiap hari, betul ya? Bulan depan saudara ganti makan apel tiap hari. Lalu kemudian dapat informasi lagi, enggak, apel enggak bagus karena asamnya bisa bikin asam lambung. Yang bagus adalah minum air putih. Berapa seliter, sebanyak-banyaknya. Saudara minum 20 liter sehari. Yang benar yang mana, betul enggak? Termasuk jika ketika saudara cari kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran di Google, begitu banyak, itu namanya overflow dari information. Maka yang dibutuhkan adalah C yang ketiga adalah critical thinking. Orang-orang yang mampu memilahkan yang benar salah yang mana ini. Nah saudara,
Lalu kemudian yang keempat adalah an expanded civic life. Jadi kehidupan sosial itu tanpa batas negara. Sehingga dengan demikian ini menjadi chance, menjadi satu opportunity untuk apa? Untuk collaboration, C yang keempat. Nah saudara, jadi dunia sekuler itu sudah mikirin sungguh-sungguh sampai begitu di tahun 90-an. Untuk mempersiapkan generasi muda dalam pendidikan yang baik di tahun 2021. Lalu dunia kita sebagai orang Kristen seperti apa? Gereja nyiapin apa untuk itu? Setelah hari ini yang namanya information overflow itu dikenal dengan infobesity. Sudah tahu obesitas? Saya ini sudah 3 minggu, 4 minggu ini mencoba menguruskan berat badan. Susah banget. Ya, saya merasa berat badan saya harus turun lagi 2 kilo lah. Walaupun orang lihat saya kurus, rasanya saya kepingin harusnya lebih turun lagi, lebih lincah. Ya, obesity itu adalah kegemukan. Kenapa? Karena asupan makanannya, gulanya banyak dan sebagainya. Nah saudara, infobesity itu bicara apa? Informasi itu overflow begitu banyak, sampai kita itu seperti kegendutan dan kita bingung bagaimana mengatasi informasi yang ada. Nah dikaitkan dengan itu firman Tuhan yang tadi kita pelajari saudara sekalian, itu indah sekali. Memang dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini, sebetulnya yang dimaksudkan dengan perubahan di sini adalah perubahan hidup dari orang berdosa ketika menerima Tuhan secara gradual. Ayo berubah terus menerus, menyesuaikan diri dengan imanmu, menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Makanya dikatakan metamorfosis, seperti dari ulat jadi kepompong, lalu jadi bukan jadi burung saudara, jadi jadi kupu-kupu. Orang Kristen dari keadaan berdosa, bertobat, lalu bertumbuh, berubah sesuai dengan pembaharuan iman. Itu maksudnya. Tapi ayat ini, di dalam konteks apa yang kita bicarakan hari ini, juga mengingatkan kita bahwa hidup menjadi Kristen itu bukanlah menjadi seorang yang monoton, yang statis, yang kuno, yang tidak mau tahu dunia yang berubah ini. Orang Kristen bukan orang yang seperti itu. Orang Kristen juga bukanlah orang yang kemudian ikut arus, ya udahlah maju seperti ini, gua ikutin aja. Yang lama-lama membuat kita kemudian tersesat. Ayat ini juga mengingatkan kita sebetulnya bahwa orang Kristen itu harusnya berubah secara dinamis, menjadi terus serupa Kristus, mengikuti standarnya Tuhan Yesus di tengah dunia yang berubah ini, supaya kita bisa menjadi bijaksana, memilahkan mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Sehingga kemudian kita bisa berperan baik. Ayat ini mengingatkan kita hal itu. Saudara Theodore Roosevelt, Presiden ke-26 Amerika, pernah berkata begini, tidak ada kehidupan tanpa perubahan. Dan takut akan apa yang berbeda atau berubah itu sama aja dengan takut hidup. Kita harusnya tidak takut hidup, bukan? Nah ayat yang kita renungkan hari ini, kisah tentang Daniel ini, mengajak kita kepada beberapa poin penting terkait dengan adaptif ini. Yang pertama, mari kita baca. 1, 2, 3. Adaptif terhadap perubahan. Pilih hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tolak hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Kita harus menjadi orang yang selektif. We are Christian. Kita ini orang Kristen. Kita ini muridnya Tuhan Yesus. Maka kita diberikan panduan oleh Tuhan, hidup di tengah dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Untuk menyatakan kesalahan, dikoreksi. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memimpin orang di dalam kebenaran. Lalu ayat 17 dikatakan apa? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu saudara dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah disitulah kita harus belajar. Orang Kristen, jemaat Kuta Bali, harus belajar firman Tuhan, supaya kita itu mampu memiliki hikmat bijaksana untuk hal itu. Saudara, itulah sebabnya saya suka di core value pertama dari GKI Kuta Bali, dikatakan berpikiran Kristus atau Christ minded.
Berpikiran Kristus itu maksudnya begini, saudara sekalian. Kita memiliki satu Christian worldview. Melihat dunia ini dari sudut pandang Tuhan. Melihat dunia ini dari apa yang Tuhan lihat. Lalu kemudian menyikapi, bertindak, dan berperan. Jadi jangan takut terhadap kemajuan dan perubahan, tapi lihatlah dunia dengan cara seperti itu, supaya kita tahu bagaimana kita hidup. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari kisah yang panjang tadi itu? Saudara, di dalam perubahan yang tidak mungkin kita hindari, maka yang kedua ketika kita bicara adaptif itu ada 3 hal tadi ya. Adaptif artinya bersikap terhadap perubahan yang ada. Yang kedua adalah bicara tentang belajar dari kemajuan-kemajuan yang penting itu. Maka sikap yang kedua ini mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Adaptif terhadap kemajuan iptek. Pelajari, kuasai, dan pakai hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan untuk menjalankan panggilan dan peran kita di tengah dunia ini. Amin. Di tengah dunia yang berubah cepat ini, saudara jangan takut untuk belajar ilmu pengetahuan. Kalau nanti robot chat ini sudah semakin dikenal, saudara jangan mengharamkan, tidak boleh ya pakai robot chat. Begitu ya. Tapi gunakan dengan tepat. Kalau saya mau khotbah, saya lakukan research, bukunya banyak. Kisah tadi tentang Mesopotamia, ya, arkeologi dan sebagainya, saya baca buku-buku tebal. Research dulu, makanya khotbahnya lama persiapannya. Betul ya? Sekarang kalau ada robot chat, kalau nanti mereka udah canggih, udah bisa belajar Alkitabnya bagusan, saya tinggal ketik, tolong riset tentang ini, sambil kemudian saya nyiapkan hal-hal yang lain. Sambil saya bisa telepon jemaat yang sakit dan sebagainya. Betul ya? Jadi pelayanan bisa berkembang, maka kemudian kecepatan-kecepatan ini bisa membantu, oh risetnya begini. Kalau gitu saya renungkan firman Tuhan, apa yang saya lakukan harusnya. Betul ya? Robot chat ini buat ibu-ibu bagus juga loh. Kemarin saya ketik, tolong buatkan resep sayur asem. Saya ingin tanya, ini robotnya orang bule, kira-kira bisa nggak ngasih resepnya sayur asem? Rawon kemarin. Wah, dia tuliskan, baiklah, gitu selalu baiklah jawabannya itu saudara. Baiklah, tanpa pikir panjang gitu ya. Lalu dikeluarkan, rawon adalah makanan khas Jawa, di Surabaya khususnya, usia orang Surabaya. Lalu kemudian dibilang, resep rawon adalah, siapkan ini berapa dan sebagainya. Enak itu ibu-ibu, betul nggak? Nggak usah nyari-nyari lagi buku, pusing-pusing. Saya mau bikin apa? Suami saya senang rawon kesukaan mertua. Bikinkan rawon buatan mertua. Betul ya? Dengan demikian kita cepat, hidup kita bisa banyak hal yang dapat dilakukan untuk kemajuan-kemajuan, bukan untuk males. Karena kalau saudara dengan kemajuan teknologi lalu jadi males, maka saudara akan menjadi orang yang ditinggalkan. Karena dunia, kerja akan mengatakan, daripada kerjain bayar kamu orang yang males, mendingan saya bayar robot, betul nggak? Tapi kalau saudara bisa menguasai teknologi, apalagi teknologi itu kemudian digunakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, luar biasa. Tadi pagi saya ngobrol dengan Pak David Kurniawan, kita bicara tentang pelayanan di China. Saya katakan, saya punya referensi aplikasi, namanya Third Millennium, didirikan oleh teolog yang terkenal, ya, teolog reform yang terkenal Richard Pratt. Itu sejak tahun 2007 sekalian. Lalu saya sempat ketemu dengan mereka, dengan tim, dengan Pak Richard Pratt-nya. Lalu mereka itu sudah luar biasa sekali di apps-nya itu. Ya, apps-nya itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia dan Mandarin. Lalu di apps-nya itu kita bisa mendaftar, lalu kita bisa belajar teologi, sistematika teologi. Ringan-ringan ya, cuma 5 menit video, lalu ada tanyanya, ada kuisnya, ada sertifikat. Belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, luar biasa. Saudara, apa yang dia lakukan untuk pelayanan itu? Dia bilang supaya banyak orang di seluruh dunia bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh. Lalu untuk masuk ke China, bagaimana? Apa yang dia lakukan? Dia bagikan dalam bentuk flash disk. Karena China kan tidak bisa akses internet. Maka flash disk dibagikan. Tahun 2020 di KL 2020 saya datang, yang datang ada sekitar 2.000 peserta dari China datang. Mereka dibagikan flash disk. Jadi sekarang walaupun pemerintah China menghalangi akses internet, orang-orang Kristen di China bisa belajar teologi, belajar Alkitab, pakai alat itu. Maka sekalian kecanggihan, pengetahuan kita kuasai, kita gunakan untuk menjalankan panggilan kita. Kita belajar dari Daniel yang tidak segan untuk belajar pengetahuan.
Karena pengetahuan itu sumbernya dari siapa? Tuhan. Amin. Kita redeem, kita tebus, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Guillermin dan David Beck di dalam bukunya, ya, Philosophy of Christian Education. Maka saudara sekalian dikatakan begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, untuk diberikan peran mengelola dunia ini, maka bersamaan dengan panggilan peran itu, pengetahuan dan teknologi menjadi hak dari manusia. Karena melalui itu manusia diminta Tuhan mengelola dunia ini. Amin. Jadi saudara, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak kita dan tanggung jawab kita untuk kita pakai buat panggilan pelayanan kita, baik di gereja maupun dalam hidup individual saudara. Kalau saudara pergi ke Amerika, ya, sempatkan mampir ke kota Lancaster di Philadelphia. Saya suka saudara di sana, setiap kali ke Amerika saya mampir ke sana. Ya, kenapa saudara sekalian di Lancaster itu ada tempat makan yang enak? Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Tempat makan enak ini adalah tempat makan kaum Amish. Kalau saudara pergi ke daerah sana, di tengah mobil yang canggih-canggih di Amerika, tiba-tiba saudara akan disalib sama tung tik tak tik tuk tik tak tik tuk gitu saudara. Suara sepatu kuda. Lalu saudara akan melihat kereta kuda ini, saudara jangan berpikir kayak di Jakarta, wah ini odong-odong. Wisata kuda. Bukan. Ini kereta kuda untuk hidup sehari-hari. Ada orang di sana yang namanya orang Amish, yaitu orang Kristen dari kelompok Amish ini. Mereka adalah orang yang menolak teknologi. Mereka bajunya hitam-hitam, topinya hitam. Mereka di desanya, mereka tidak mau ada listrik. Mereka mengelola pertanian, tidak mau pakai mesin yang gitu, nggak mau. Mereka tidak mau naik mobil, mereka tidak mau pakai handphone dan sebagainya. Bagi mereka, teknologi adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Salah satu pandangan mereka adalah bahwa teknologi itu merusak semangat kerja keras. Padahal sebetulnya teknologi tidak merusak kerja keras. Kita tetap bisa menggunakan teknologi dan kerja lebih keras lagi, betul nggak? Kita bisa menggunakan teknologi dan kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Teknologi mempermudah kita dan teknologi harus dapat dipakai untuk kemudian kita dapat memuliakan Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Saudara, itulah sebabnya saya suka apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler. Alvin Toffler berkata di tahun 1976, dia menulis suatu buku namanya Future Shock. Dia melihat bahwa teknologi komputer, hari itu komputer itu segede ini. Mainframe itu namanya segede ruangan ini. Komputer zaman dulu saudara, di tahun 70-an. Yang pakai militer. Jadi belum ada orang punya komputer, tapi Alvin Toffler sudah berpikir ke depan komputer akan dimiliki oleh setiap rumah tangga. Bahkan sekarang bukan setiap rumah tangga, di kantong saudara ada komputer, betul nggak? Handphone kita ini lebih canggih dari mainframe zaman itu. Dan dikatakan nanti dengan kemajuan zaman yang seperti itu, ilmu pengetahuan akan cepat sekali majunya, dan kalau ilmu pengetahuan cepat sekali majunya, otak kita ini tidak bisa menjadi tempat untuk menampung pengetahuan semuanya. Kalau zaman dahulu kita belajar, itu artinya adalah memindahkan pengetahuannya guru kepada murid, maka berikutnya nggak bisa begitu lagi. Orang yang buta huruf di masa depan, kata Alvin Toffler di tahun 1976 itu. Dia berkata, orang yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Orang yang buta huruf adalah orang yang tidak bisa untuk unlearn, relearn. Jadi saudara, orang yang pikirannya masih kolot, tidak bisa unlearn, membuka dirinya, lepas dari apa yang dia sementara ini, kekeh bilang harusnya begitu, itu adalah orang yang buta huruf. Kenapa? Karena pengetahuan begitu banyak. Orang yang di depan, masa depan itu, kalau adalah orang yang tercetak, aku taunya gini, aku maunya begini, maka itu sama aja dengan orang yang buta huruf. Orang yang harusnya hidup di masa depan, kata Alvin Toffler, melihat pengetahuan dan perkembangan teknologi adalah orang yang harus bisa unlearn. Belajar bahwa memang pengetahuan itu memang ada batasnya. Sehingga kita harus belajar lagi ketika ada hal yang baru. Relearn. Orang Kristen harus menjadi orang yang maju. Amin. Hal yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, menarik sekali. Ketika bicara siapakah orang Kristen. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita itu adalah orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini. Amin.
Tapi bersamaan dengan itu di dalam ayat ini dikatakan kita dipanggil untuk menjadi terang, memberitakan terang Tuhan bagi dunia ini. Amin. Keluar, tapi untuk kemudian tetap hadir dan menjadi terang. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus 9 mengatakan seperti ini. Untuk bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Untuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat, supaya aku bisa memenangkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, Paulus tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mincela-mincele, bukan. Paulus ingin mengatakan, mari hadir di tengah dunia dan menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjauhinya. Saudara, Martin Luther mendefinisikan panggilan hidup manusia itu sebagai begini. Saya rumuskan dengan kata-kata saya supaya saudara gampang mengingatnya. Karena nanti akan berhubungan dengan minggu depan, topik khotbah minggu depan. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira apa isinya? Berhadiah 1 miliar rupiah, saudara. Ngambilnya di surga sekarang. Ya. Apa kira-kira? Dalam setiap posisi terdapat relasi. Dalam setiap relasi terdapat misi. Wah, lumayan dapat 1 miliar banyak nih, Pak. Ada yang mau ambil sekarang ke surga? Saudara, apa sih panggilan itu? Panggilan itu gampang. Saudara sebagai mama, saudara punya relasi terhadap anak, di situ ada misi Tuhan bagi anak. Betul ya? Misi Tuhan untuk saudara lakukan bagi anak Anda. Sebagai istri, hubungannya dengan suami, engkau menjadi berkat. Ada misi buat suamimu. Suami kepada istri, suami kepada anak. Pemimpin perusahaan kepada bawahannya dan sebagainya. Di dalam setiap posisi ada relasi. Di dalam setiap relasi ada misi. Oleh sebab itu adaptif yang ketiga dan terakhir yang penting ini adalah, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Adaptif terhadap lingkungan sosial. Bangun relasi yang sehat demi misi. Jangan isolasi diri. Amin. Orang yang adaptif tidak isolasi diri, tapi membangun relasi sehat untuk menjalankan misi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Berkati supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Mampukan kami menjadi Kristen yang hadir di tengah dunia yang maju ini, tetap berpatokan standar yang dari Tuhan, firman Tuhan, dan hidup dalam kemajuan, bahkan boleh menjadi pemimpin di dalam kemajuan-kemajuan yang ada, menggunakan kemajuan yang ada untuk memenuhi panggilan kami, membangun relasi, bukan mengisolasi diri, membangun relasi untuk menjalankan misi Tuhan dengan efektif. Berkatilah GKI Kuta Bali dengan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.